Bu. Hai, kenalin, nama aku Audrey Larissa Sunarko. Hai, perkenalkan nama aku Evregia Hagena Tarigan. Hai, nama aku Nancy Aganis Purba. Hai, perkenalkan nama saya Yosei Anggi Panutri Siregar. Hai, perkenalkan nama aku Viola Tiani. Kami akan menjelaskan mengenai Proses Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk dan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Sebelum tahun 1924, pemerintah hanya dapat dituntut di pengadilan terhadap hukum perdata. Namun, sejak tahun 1924 terjadi proses perubahan hukum, di mana pemerintah tidak lagi kebal hukum terhadap hukum publik. Osterman, dia adalah seorang pedagang dan mengajukan izin ekspor untuk barang dagangannya. Namun, izin tersebut tidak kunjung keluar dan mengakibatkan dia mengalami kerugian. Akhirnya, dia mengajukan gugatan terhadap pemerintah ke pengadilan. Namun sayangnya gugatan tersebut ditolak dengan alasan pada waktu itu hakim memiliki sebuah pandangan bahwa pemerintah itu kebal hukum. Akhirnya karena dia tidak puas terhadap putusan hakim tadi, akhirnya dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Akhirnya pengadilan tinggi memutuskan untuk mengabulkan gugatan Osterman, dan hal inilah yang menyebabkan mengubah pandangan bahwa pemerintah tidak kebal hukum. Kasus Osterman tersebut dinamakan November Arrest karena adanya perubahan terhadap hukum publik, yaitu di mana dapat diajukan gugatan terhadap hukum publik apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Dan kasus inilah yang mengawali perkembangan hukum administrasi negara modern. Adapun tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pertama adalah untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara antar pemerintah dengan warga negaranya atau badan hukum perdata. Yang kedua adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib yang dapat menjamin keberadaan masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan warga masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas pengertian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai siapa saja para pihak yang bersengketa di PT UN. Jadi, terkait para pihak yang bersengketa di PT UN terdiri dari tergugat dan penggugat. Namun, istilah tergugat dan penggugat di PT UN atau di hukum acara tata usaha negara berbeda dengan istilah tergugat dan penggugat yang digunakan di hukum acara perdata. Menurut hukum acara tata usaha negara, pengertian penggugat dan tergugat didasarkan pada Undang-Undang PT UN. Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Objek sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Junto, pasal 1 angka 4 Junto, pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah 1. Keputusan tata usaha negara pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, yang dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Proses berperkara di peradilan tata usaha negara pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari pemeriksaan administrasi di kepaniteraan, dismisal prosedur oleh Ketua PT UN,
Pemeriksaan persiapan. Sebuah gugatan harus dilakukan pemeriksaan secara berulang disebabkan karena adanya ketimpangan kekuasaan terkait posisi antara penggugat dan tergugat, dan oleh karenanya harus ada penekanan keseimbangan dalam proses pengadilannya. Upaya penekanannya dapat berupa pemeriksaan secara mendetail terkait gugatan yang diajukan agar kelak dalam proses persidangan gugatan tersebut lengkap dan murni dengan harapan penggugat akan menang dan sekurang-kurangnya akan imbang. Pembacaan gugatan. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Pembacaan jawaban. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Replik. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Duplik. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Yang keenam ada pembuktian diatur pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, yakni 1 surat atau tulisan, 2 keterangan ahli, 3 keterangan saksi, 4 pengakuan para pihak, dan yang menjadi ciri khas dalam hukum tata usaha negara yakni pengetahuan hakim. 7 kesimpulan diatur pada pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Hal ini bersifat tidak wajib, namun apabila dirasa perlu, maka akan dibacakan. Yang kedelapan ada putusan, diatur pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ayat pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang untuk umum. Ayat kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Ayat ketiga, tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 9. Materi muatan putusan diatur pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama, kepala putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, nama, jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Ketiga, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Keempat, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Keenam, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Ketujuh, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Proses peradilan tata usaha negara ditutup dengan pembacaan putusan dari pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim, di mana amar putusan diatur pada pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terbagi menjadi 4, yaitu pertama, gugatan ditolak. Dalam pembuktian tidak terdapat dalil yang kuat untuk membuktikan gugatannya. Secara tidak langsung, apabila hakim menolak gugatan, menyatakan bahwa hakim mendukung dan memperkuat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa atas permasalahan yang berasal dari Badan Tata Usaha Negara. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Dengan pengabulan gugatan oleh majelis hakim, secara tidak langsung, hakim juga telah membatalkan atau menyatakan tidak sah dari keputusan tata usaha negara sebagian atau seluruhnya, menandakan pencabutan terkait dengan asas presumptio iustae causa dari objek sengketa tersebut. Setelah gugatan dikabulkan, maka terdapat proses pelaksanaan putusan yang menjadi pembeda dalam acara tun dari acara pidana maupun acara perdata, yaitu di dalam tun memiliki floating execution. Kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sepenuhnya diserahkan kepada badan atau pejabat yang berwenang tanpa adanya kewenangan bagi pengadilan tata usaha negara untuk menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini, kepemilikan wewenang floating execution terkadang membuat keputusan pengadilan tata usaha negara tidak efektif. Yang ketiga ada gugatan tidak diterima. Putusan tersebut terjadi karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil maupun syarat material. Dan yang terakhir ada gugatan gugur. Gugatan gugur disebabkan oleh penggugat tidak menghadiri persidangan. Nah, itu dia proses penyelesaian sengketa dalam hukum acara tata usaha negara. Sekian dari kami. Terima kasih.